Bab 13. Cemburu. Aiman menepati janjinya. Siang ini Aiman membawa brosur perguruan tinggi untuk Anisa dan mengantarkan langsung ke rumah sederhana di pinggir kota itu. Ia berniat akan membantu pendidikan gadis itu hingga lulus, terlepas ada ikatan atau tidak nantinya. Masya Allah, terima kasih Na Aiman, ucap Ustadz Fitrah. Ia sampai berkaca-kaca menerima brosur itu. Sama-sama Ustadz. Terima kasih Kak Aiman, lirih Anisa. Gadis manis dengan dagu terbelah itu sampai menitikkan air mata karena terharu. Sama-sama, saya harap kamu bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ucapnya menyemangati. Insya Allah Kak, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, ucap Anisa mantap. Aiman tersenyum senang melihat kesungguhan Anisa. Semangat belajar gadis itu sangat tinggi sehingga Aiman tidak tega melihatnya tidak melanjutkan pendidikan. Setelah menyerahkan brosur dan formulir pendaftaran, Aiman pamit pulang. Mohon maaf Ustadz, nanti sore saya izin mengajak Anisa keluar. Saya akan memperkenalkan pekerjaan saya padanya. Itu pun kalau Ustadz mengizinkan. Insya Allah saya percaya pada Aiman yang insya Allah bisa menjaga hati dan berharap Aiman tidak merusak kepercayaan saya, ucap Ustadz Fitrah. Insya Allah Ustadz. Baiklah, saya permisi dulu, nanti sore akan kesini lagi, ujarnya Ustadz Fitrah mengangguk mempersilahkan. Setelah pulang dari rumah Ustadz Fitrah, Aiman memutuskan mengunjungi kafe miliknya. Beruntung hari ini hanya sebentar menunggu Alika, sehingga ia bisa ke rumah Anisa menyerahkan brosur. Sikap Alika tetap sama sejak kemarin. Gadis cantik itu tetap mendiamkannya, hanya bila ada perlu saja bertanya. Tapi kalau tidak, ia tetap diam 1000 bahasa. Aiman heran akan perubahan sikap Alika padanya. Namun pemuda tampan berlesung pipi itu tidak begitu mempedulikan. Ia hanya berharap Alika menemukan kebahagiaan meskipun tidak dengannya. Aiman tidak menyadari sikapnya pada Alika sangat menyakiti hati gadis itu. Alika patah hati, tapi tidak mau menunjukkan pada siapapun, bahkan pada Renata. Gadis itu tidak mau cerita. Selepas sholat asar, Aiman segera bersiap. Ia akan menjemput Anisa. Pertama, ia akan memperkenalkan gadis itu kepada kedua orang tuanya, membawa ke kafe miliknya dan memperkenalkan pada Alika, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan membawa buah tangan yang ia ambil dari kafe, Aiman meminta izin untuk mengajak Anisa. Saat ini Anisa sudah berada di mobil Aiman. Gadis manis bergamis merah marun itu tidak banyak bertanya pada Aiman. Ia menunggu Aiman mengatakan langsung padanya. Di dalam mobil suasana terasa canggung. Anisa berulang kali melirik Aiman yang fokus menyetir. Aku mengajakmu ke kafe tempat kedua orang tuaku bekerja ya, ucap Aiman memecahkan keheningan. Iya, terserah kakak. Kamu sudah siap kan bertemu kedua orang tuaku? Insya Allah kak, siap ndak siap ya, harus siap, ucap Anisa yang membuat Aiman tersenyum padanya. Terima kasih. Aiman mengajak Anisa turun dari mobil setelah sampai di tempat parkir kafe milik kedua orang tuanya. Ia menyapa beberapa karyawan yang sudah mengenalnya. Aiman membawa Anisa menuju ruangan sang ibu. Assalamualaikum Bu, sapanya lembut. Waalaikumsalam Nak, tumben kesini, tanya sang ibu heran. Ripka semakin heran saat melihat gadis manis berpenampilan syar'i berdiri di belakang Aiman dan tersenyum padanya. Siapa gadis manis ini Nak? Tanya Ripka. Wanita yang masih terlihat cantik di usianya yang hampir separuh abad itu mendekat menghampiri Anisa. Bu, kenalkan ini Anisa yang aku ceritakan kemarin malam, ucap Aiman sambil tersenyum pada sang ibu. Anisa, kenalkan ini ibuku, ucap Aiman lagi. Anisa segera mencium punggung tangan Ripka dengan takjim. Wanita itu tersenyum lembut pada Anisa. Semoga kalian berdua cocok ya Nak, sehingga bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu hitbah, ucap Ripka penuh harap. Amin, semoga Bu.
Setelah cukup berbincang-bincang dengan sang ibu, Aiman pamit. Ia mengajak Anisa ke kafenya dan menemui Alika untuk mengajar mengaji. Setelah sholat maghrib di masjid pinggir jalan, Aiman membawa Anisa ke kediaman mewah keluarga Al-Fatih. Anisa terlihat kagum dengan bangunan megah yang biasa ia lihat di televisi. Masya Allah, indahnya. Rumah siapa ini, Kak? Apa rumah kakak? Tanya Anisa sambil tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang teratur. Ini rumah majikanku. Aku bekerja di sini menjadi sopir dan bertugas menjaga putri mereka. Indah dan megah sekali rumahnya, Kak. Anisa masih takjub dengan rumah ini. Aiman mengucapkan salam pada Abizar, Devina dan Ambar yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Ketiga orang itu pun menjawab salam darinya. Loh, siapa gadis manis ini? Tanya Ambar sambil mempersilahkan Anisa dan Aiman duduk. Perkenalkan, ini Aisyah, Oma, ayah, bunda, ucap Aiman. Anisa mencium punggung tangan Devina dan Ambar, sedangkan pada Abizar ia menangkupkan tangan di dada. Aku dan Anisa sedang melakukan protes ta'aruf, ucap Aiman. Devina terlihat tidak suka dengan apa yang diucapkan Aiman. Jujur, ia berharap Aiman berjodoh dengan sang putri, meskipun mungkin nanti ada penolakan dari keluarganya. Mengingat status Aiman hanya seorang sopir, tapi ia tidak peduli. Di mata Devina, Aiman adalah sosok yang baik hati, pekerja keras, dan bisa menjaga Alika dengan baik. Alika melihat Aiman memperkenalkan Anisa pada keluarganya. Ia sama sekali tidak suka. Hatinya semakin sakit melihat semua itu. Alika turun ke bawah menyapa Aiman dan Anisa. Nis, kenalkan ini Alika. Kak, kenalkan ini Anisa. Alika mengulurkan tangan pada Anisa dan disambut dengan senyuman gadis itu. Sudah siap ngaji sekarang? Tanya Aiman. Maaf, sepertinya tidak hari ini. Setelah mengucapkan itu, Alika langsung naik ke kamar. Ia tidak bisa membendung air matanya.